aku kenal sama perempuan, kok aku jadi lupa sama istri, apa yang harus aku lakukan? Ya, kalau saran dari saya sih Pak, kalau sudah berkomitmen untuk membangun rumah tangga, memang sebaiknya tinggal berdekatan ya Pak ya. Tapi kalau ini karena memang alasan pekerjaan, Bapak kan sebagai kepala keluarga ini Pak. Jadi kalau menurut saya sih saran saya memang mungkin Bapak juga bisa mencari pekerjaan yang dekat dengan istri begitu. Jadi Bapak yang harus mengatur jalannya roda keluarga ini begitu. Jadi jangan biarkan kondisi seperti ini berlarut-larut karena ini akan menjadi tidak sehat. Terbukti dengan begitu ada sosok yang lain gitu ya, Bapak bisa berpaling gitu. Karena tadi seperti Pak Susilo juga sudah jelaskan, laki-laki itu masa tenggangnya 3 hari aja Pak. Masa tenggang. Sebelum aktivasi. Jadi menurut saran saya Bapak harus dipertimbangkan kembali, dikomunikasikan kembali dengan istri jalan yang terbaik untuk Bapak bisa bersama-sama nih. Lebih bagus kita hidup sederhana, makan sederhana, yang penting kumpul dengan keluarga daripada berlebihan harta tapi jarak berjauhan. SMS selanjutnya dari 4915. Selamat malam Pak, apa sikap saya salah kalau saya tak percaya lagi dengan suami? Udah 3 kali saya dihianati sama suami. Sampai sekarang walau suami saya bicara jujur, tapi saya tidak begitu percaya karena masih sakit hati. Ya, saya mengerti apa yang Ibu rasakan, karena memang nggak mudah dikhianati, apalagi sampai 3 kali Bu. Itu memang sangat menyakitkan bagi Ibu. Tapi Ibu belajar percaya, oke. Saya rasa akan muncul satu kesulitan untuk Ibu belajar percaya. Kenapa? Karena sudah pernah dikhianati 3 kali. Ini sudah menikah ya? Sudah suami istri. Nah, bagaimana kita bisa memulihkan kembali? Tentunya saran saya untuk Ibu bisa percaya lagi sama suami. Suami harus melakukan tindakan-tindakan yang memang bisa membuat Ibu percaya. Makanya ini saran saya, Ibu harus introspeksi diri juga. Kalau suami selingkuh seperti tadi saya katakan, itu pasti ada penyebabnya kedua belah pihak. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya introspeksi diri, ajak suami untuk dibimbing konseling. Ini akan membantu walaupun ini tidak menyelesaikan. Kadang-kadang jangan-jangan ada pemicu-pemicu masa lalu dari keluarga suami yang maksudnya latar belakangnya yang mendorong dia untuk selingkuh. Luka batin itu mungkin luka batin itu. Makanya yang jadi pesan orang tua kita tuh kalau mau menikah lihat bibit bebet bobotnya itu nggak selalu salah. Kenapa? Karena efek psikologis itu menurun. Nah, suami ada nggak hal seperti itu? Nah, yang ketiga, coba buat komitmen kembali, rekomitmen istilah saya. Kemudian seperti saran saya yang tadi buat Bapak tadi juga, belajar memupuk cinta, mengenali bahasa kasihnya, mengenali kepribadiannya, saling melayani dengan baik, memiliki pola pikir yang benar, pelan-pelan Bu. Apa yang saya katakan ini tidak bisa terjadi hanya dalam waktu 1 hari, 2 hari, atau seminggu ikut seminar langsung selesai, nggak bisa Bu. Ini harus dijalani step by step. Ibu harus belajar memupuk cinta pelan-pelan, didampingi, diberi nasihat, dan diarahkan Bu. Kenapa? Karena luka Ibu sudah cukup dalam. Bukan cukup dalam, sangat dalam. Dikhianati 3 kali itu nggak mudah. Tapi saya salut kalau Ibu masih mempertahankan rumah tangga Ibu. Tetaplah berjuang di sana. Jangan biarkan rumah tangga kita hancur hanya karena perasaan kita saja. Tapi biarlah cinta itu bukan hanya mengikuti perasaan. Cinta itu juga ada komitmen Bu. Waktu kita berkomitmen, kalau kita hanya ikut perasaan kan, suatu saat pasangan kita kan menjadi tua. Aduh kok rasanya sudah jadi jelek ya. Istri habis melahirkan, aduh kok rasanya sudah jadi gemuk ya. Kemudian ya macam-macam lah. Secara fisik kita semua bisa berubah. Dulu kaya tiba-tiba jadi miskin. Kalau kita cinta berdasarkan kaya, berubah semua. Makanya cinta tuh ada komitmen. Dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Dalam keadaan sehat maupun sakit. Apapun yang terjadi kita akan bersama. Kecuali mati. Sampai mati kematian sendiri-sendiri yang memisahkan. Saya kalau sama istri waktu pacaran saya bilang, kita sehidup mati sendiri-sendiri. Saya nggak mau mati sama-sama. Saya bilang konyol, kalau saya mati kamu mati konyol. Saya bilang anak-anak harus seandainya kan. Kita harus ini yang belum menikah ini harus diajarin dulu kan. Jadi nggak rayuan gombal. Para wanita jangan pernah percaya kalau laki-laki berkata kita hidup semati itu gombal. Nggak akan ada laki-laki yang mau hidup semati.
Iya, masa istrinya mati? Ya aku bunuh diri juga, jangan. Ya, nah mungkin buat setiap pemirsa mungkin banyak sekali SMS. Saya ingin sedikit memberikan rangkuman bahwa seringkali kita bereaksi salah karena dipicu oleh masa lalu. Ya. Masa lalu itu mengakibatkan luka batin dalam hati kita. Nah saran saya, kalau pemirsa merasa ada dorongan-dorongan dalam hati yang sudah dikendalikan, coba ikut acara penyembuhan luka batin yang diadakan oleh New Life. Tidak dipaksakan, tidak dipungut biaya, cuman kami perlu data. Saudara bisa mendaftar dengan menghubungi New Life atau kirim SMS, nama, alamat, telepon, tempat tanggal lahir, agama. Jadi kita bisa mendatanya di sana. Kita bisa mendatanya. Mudah-mudahan bisa membantu pemirsa di sana. Kalau bisa membantu dan mudah-mudahan keluarga pemirsa, kehidupan pemirsa benar-benar memperoleh hidup yang baru New Life seperti yang kami alami di sini. Ya. Kenapa New Life itu bukan perubahan dalam 1 jam sesaat, tidak. New Life itu sebuah proses yang terus-menerus terjadi untuk kita memperoleh hidup baru. Oleh karena itu acaranya tanggal 16 itu mulai jam 7 malam, Bu. Ya. Jam 7 malam, jadi pulang kerja. Nah, kalau tanggal 17-nya ya. Tanggal 16 jam 7 malam. Jam 7 malam. Tanggal 17-nya hari Kamis itu hari tanggal merah. Ya. Tanggal merah kita mulai jam 8 pagi mungkin sampai jam 3 sore. Nah, kita bisa saling kenalan, pemirsa bisa membentuk komunitas, bisa saling berbagi info, mendengar kesaksian-kesaksian, kisah-kisah nyata yang lebih real kan bisa ketemu langsung gitu ya. Kalau kita di TV kan nggak ketemu langsung. Jadi pemirsa mau bertanya lebih detail bisa ditanyakan di sana. Ya. Ya, mungkin sebelum 16 sampai 17 Mei. Ya, ya. Sebelum pengunjung acara kita bisa menyaksikan pesan yang berikut ini mungkin ya. Ya. Ya, untuk info untuk lanjutnya tentang penyembuhan luka batin, pemirsa mungkin bisa menghubungi kami, mendaftarkan segera, mungkin dengan nama, alamat, tanggal lahir, agama. Anda bisa mengikuti acara penyembuhan luka batin, semuanya diberikan gratis dan kita cuma membutuhkan data dari pemirsa yang ada di rumah. Ya, sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita pada malam hari ini. Di penghujung acara ini kami mohon tips mungkin dari narasumber kita, Ibu Rita. Kalau dari saya sederhana sekali, perubahan itu tidak akan pernah bisa tercapai kalau kita tidak belajar untuk mengikuti prosesnya. Jadi mulai dari saat ini pemirsa, belajarlah untuk mencintai setiap proses yang akan Anda lalui. Ya. Dari Pak Susilo? Ya, dari saya, reaksi apapun yang Anda berikan, pilihlah reaksi yang benar. Ya. Jangan reaksi yang salah, karena reaksi yang benar akan menentukan masa depan Anda. Waktu Anda memberikan reaksi yang benar, maka masa depan Anda pasti indah. Anda memberikan reaksi yang salah, masa depan Anda menjadi suram. Jadi, punya pola pikir yang benar, berikan reaksi yang benar, maka kehidupan baru pasti ada dalam hidup Anda. Ya, luar biasa. Terima kasih buat nilainya, juga buat setiap jawaban, setiap SMS yang sudah masuk. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran New Life ini dari awal hingga akhir. Dan kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, pemirsa dapat menghubungi secara langsung melalui telepon di nomor yang sama di 0819 081 74 kali 1. Ya, waktu yang tepat besok pagi pemirsa bisa langsung menelepon kepada narasumber kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami juga mengucapkan terima kasih buat kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih buat kerjasamanya. Kami juga mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami, tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Tujuan dari acara ini agar kehidupan kita semakin baik dan lebih bermakna.
Ya, pemirsa, Anda juga masih dapat menyaksikan siaran ulang New Life yang kemarin-kemarin ya. Anda bisa menyaksikan melalui Facebook, Anda bisa melihat melalui akun New Life spasi Batam TV. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, Batam TV. New Life.